Welcome to my channel Petualang Cerita 09. Don't forget to like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Syakuntala, kisah cinta yang terlupakan. Alkisah, di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seorang bidadari bernama Menaka. Ia ditugaskan oleh Dewa Indra untuk menggoda seorang pertapa sakti bernama Wiswamitra, yang kekuatannya ditakuti para dewa. Menaka berhasil dalam tugasnya, dan dari hubungan mereka, lahirlah seorang bayi perempuan yang ditinggalkan di hutan. Bayi itu ditemukan oleh seorang pertapa bernama Kanwa, yang membawanya ke ashram dan memberinya nama Syakuntala, yang berarti dilindungi oleh burung-burung, karena burung-burunglah yang telah menjaganya. Syakuntala tumbuh menjadi gadis yang cantik dan bijaksana di ashram Kanwa, tanpa mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. Suatu hari, Raja Dusyanta dari Hastinapura sedang berburu di hutan tempat ashram Kanwa berada. Ia melihat Syakuntala dan langsung jatuh cinta padanya. Mereka menikah secara gandarwa, pernikahan berdasarkan cinta dan persetujuan bersama, dan Dusyanta harus kembali ke kerajaannya, berjanji akan segera menjemput Syakuntala. Ia memberikan cincin kerajaan sebagai tanda pengenal. Saat Dusyanta pergi, Syakuntala menjadi termenung dan merindukannya. Suatu hari, seorang pertapa sakti bernama Durwasa datang ke ashram. Karena terlalu larut dalam pikirannya tentang Dusyanta, Syakuntala tidak menyadari kedatangan Durwasa dan tidak menyambutnya dengan hormat. Murka, Durwasa mengutuk Syakuntala bahwa orang yang dipikirkannya akan melupakannya. Teman Syakuntala memohon ampun, dan Durwasa mengurangi kutukannya. Orang tersebut akan mengingat Syakuntala ketika melihat tanda pengenal yang diberikan. Waktu berlalu, dan Syakuntala mengandung anak Dusyanta. Kanwa memutuskan untuk mengantarkan Syakuntala ke istana Dusyanta. Di perjalanan, saat menyeberangi sungai, cincin yang diberikan Dusyanta terlepas dan jatuh ke dalam air. Sesampainya di istana, Dusyanta tidak mengenali Syakuntala karena kutukan Durwasa. Syakuntala mencoba meyakinkannya, tetapi Dusyanta menolak mengakuinya sebagai istri. Merasa putus asa, Syakuntala kembali ke hutan dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Bharata. Bharata tumbuh menjadi anak yang kuat dan gagah berani. Suatu hari, seorang nelayan menangkap seekor ikan besar di sungai tempat cincin Dusyanta jatuh. Saat membelah perut ikan itu, ia menemukan sebuah cincin yang berkilauan. Ia mengenali cincin itu sebagai cincin kerajaan Dusyanta dan membawanya ke istana. Saat Dusyanta melihat cincin itu, ingatannya kembali. Ia ingat tentang Syakuntala, pernikahan mereka, dan janji yang ia buat. Ia merasa sangat menyesal telah menolak Syakuntala dan menyesali perbuatannya. Dusyanta segera memerintahkan pasukannya untuk mencari Syakuntala dan anaknya di seluruh hutan. Setelah pencarian yang panjang, mereka menemukan Syakuntala dan Bharata di sebuah pertapaan di hutan. Dusyanta sangat senang melihat Syakuntala dan Bharata. Ia memeluk mereka dan meminta maaf atas kesalahannya. Syakuntala memaafkan Dusyanta, dan mereka bersatu kembali sebagai keluarga. Dusyanta membawa Syakuntala dan Bharata ke istana Hastinapura. Ia memperkenalkan Bharata kepada rakyatnya sebagai pewaris tahta. Bharata diterima dengan baik oleh rakyat dan menjadi raja yang hebat setelah Dusyanta meninggal. Bharata memerintah dengan adil dan bijaksana. Ia memperluas kerajaannya dan membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Namanya diabadikan sebagai nama negara India, yaitu Bharat. Kisah Syakuntala adalah kisah cinta, kehilangan, dan penebusan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya cinta, kesetiaan, dan kebenaran. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa setiap orang melakukan kesalahan, tetapi kita selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita dan menemukan kebahagiaan. Kisah Syakuntala mengandung berbagai pelajaran hidup yang berharga, antara lain. 1. Pentingnya dharma dan kebenaran. Kisah Syakuntala dalam Mahabharata mengajarkan tentang nuansa dharma, kebenaran, melalui kisah cinta yang mengharukan antara Syakuntala dan Raja Dusyanta. Dusyanta adalah raja yang kuat dan saleh, dan kisah ini menekankan pentingnya mengikuti jalan dharma. 2. Cinta, kehilangan, takdir, dan penebusan. Syakuntala melambangkan kepolosan, keanggunan, dan ketahanan. Kisahnya mengeksplorasi tema-tema cinta, kehilangan, takdir, dan penebusan, yang terus menginspirasi banyak orang lintas generasi. 3. Kesabaran, keyakinan pada takdir,
dan pengampunan. Pelajaran penting dari kisah Syakuntala adalah kesabaran, keyakinan pada takdir, ketahanan cinta, dan pengampunan. Syakuntala mengajarkan kita untuk tetap sabar dan memiliki keyakinan dalam menghadapi cobaan hidup. 4. Kepercayaan dan tanggung jawab. Kisah ini juga memberikan pelajaran tentang kepercayaan, konsekuensi dari tindakan, dan pentingnya memenuhi janji. Dushyanta, karena kutukan, melupakan Syakuntala, tetapi akhirnya mengingatnya melalui cincin yang menjadi bukti cinta mereka. 5. Keseimbangan emosi dan alam. Syakuntala dibesarkan di tengah alam, dan kisahnya mencerminkan harmoni antara manusia dan alam. Ini mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan lingkungan dan spiritualitas. Dengan demikian, kisah Syakuntala bukan hanya cerita romantis, tetapi juga sumber kebijaksanaan yang mendalam tentang nilai-nilai kehidupan yang abadi. Thanks for watching.